Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk bersaat teduh bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Engkau yang mampukan kami untuk memahami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, kita akan pujikan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Jatuh bangun dalam dosa adalah hal yang biasa dialami oleh siapapun yang namanya manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rapuh dan ringkih. Itu sebabnya ketika diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, dan godaan hidup, ia bisa tergelincir dan jatuh dalam dosa. Benarlah kata Paulus, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pada Roma 3 ayat 23a. Hal itu menegaskan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang kebal terhadap dosa. Sehebat apapun manusia, pasti pada fase-fase tertentu ia bisa lemah sehingga jatuh dalam dosa. Yang harus menjadi perhatian kita adalah apakah ketika kita mengalami jatuh bangun dalam dosa, masih ada kesadaran dalam diri kita untuk bangkit dan kembali pada Tuhan. Bacaan hari ini memaparkan tentang umat Israel yang terus hidup dalam dosa karena mereka tidak menyadari keberdosaannya sehingga semakin menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita dari Yeremia 8 ayat 4 sampai dengan 13. Doa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pasal 8 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bagaimana hinanya para pendahulu umat Israel yang pada masa hidupnya menjauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Sehingga ketika mati pun mereka tidak layak mendapatkan kuburan. Tetapi hal itu tidak membuat umat Israel yang masih hidup sadar akan keberdosaan mereka. Bahkan terkesan mereka semakin menjauh dari Tuhan dengan terus hidup bergelimang dalam dosa.
Mereka sangat berpegang pada pengertian mereka sendiri, seakan-akan sudah menjalani hidup bijaksana, mengamalkan Taurat, namun sesungguhnya mereka hidup dalam kemunafikan dan keberdosaan. Suasana hidup yang demikian melanda seluruh umat, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah para nabi dan imam juga hidup dalam tipu muslihat demi keuntungan diri sendiri. Ketidaksadaran akan keberdosaan itu membuat mereka sama sekali tidak mampu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ayat 7 adalah suatu gambaran betapa bebalnya umat Israel. Burung ranggung, burung tekukur, burung layang-layang saja mengerti kapan akan terjadi pergantian musim. Namun umat Israel tidak mengetahui hukum Tuhan. Atas kebebalan itu, Tuhan akan menghukum mereka agar menyadari keberdosaannya dan berbalik kembali pada Tuhan, tidak semakin menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita sendiri, Bapak Ibu dan Saudara? Setiap kita pasti pernah jatuh bangun dalam dosa. Namun, janganlah semakin menjauh dari Tuhan, melainkan segera sadar dan kembali pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan rapuh ini, agar ketika terjatuh dalam dosa, kami dapat segera sadar dan kembali kepada Engkau. Kami tidak ingin semakin jauh daripada kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, jangan andalkan pengertian dan kekuatan sendiri, tetapi berserulah kepada Tuhan. Percayalah, Dia pasti akan mendengar seruan kita dan segera mengeluarkan tangannya untuk meraih kita agar kita tidak semakin menjauh daripadanya. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.